pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Edi Kurniawan, STMM. Saat ini saya menjadi dosen tetap dan pertama kali diangkat menjadi dosen tetap pada tahun 2017 di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta. Dan mulai tahun 2024 saya berpindah tugas di Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, di mana Politeknik Penerbangan Indonesia Curug ini merupakan alma mater saya ketika saya menjadi taruna Diploma 3 Teknik Listrik Bandara. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug merupakan sekolah kedinasan di bawah Kementerian Perhubungan, khususnya di bidang penerbangan. Politeknik Penerbangan Indonesia Curug memiliki 4 jurusan yang terdiri dari jurusan penerbang, jurusan teknik penerbangan, jurusan keselamatan penerbangan, dan juga jurusan manajemen penerbangan. Untuk saat ini saya bertugas di program studi teknik listrik bandara. Dan untuk semester genap 2025 saya diberi kepercayaan untuk mengampu mata kuliah teknologi komputer, di mana mata kuliah teknologi komputer ini terdiri atas 3 bobot SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktek. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah teknologi komputer yaitu bagaimana para taruna atau mahasiswa mampu menjalankan dan mengoperasikan komputer untuk perangkat lunak maupun perangkat keras, dan juga mencetak gambar kerja sesuai dengan standar. Adapun mata kuliah teknologi komputer terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana untuk pertemuan ke-9 adalah ujian tengah semester, dan untuk pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Mata kuliah teknologi komputer adalah mata kuliah yang mempelajari tentang perancangan, pengembangan, dan penerapan sistem, perangkat keras atau hardware, serta perangkat lunak atau software komputer, serta jaringan komputer dan juga teknologi terkait dengan komputer itu sendiri. Adapun pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan juga praktek di laboratorium komputer. Adapun pembelajaran dilakukan secara tatap muka dan juga praktek di laboratorium komputer. Untuk sistem pembelajaran maka dilakukan secara ceramah dan juga menugaskan tugas-tugas mandiri dan juga tugas kelompok yang nanti akan dikerjakan oleh taruna maupun mahasiswa. Di samping itu, setiap pertemuan maka diberikan latihan-latihan soal menyangkut materi-materi yang tadi sudah dijelaskan dalam setiap pertemuannya. Adapun materi-materi dalam setiap pertemuan dapat diunduh di Google Classroom. Untuk penilaian atau asesmen kepada taruna dan mahasiswa, maka saya akan memberikan penilaian secara objektif
sesuai dengan RPS yang telah dijelaskan terlebih dahulu di pertemuan pertama. Adapun penjelasan tentang penilaian menyangkut tentang kehadiran taruna dalam satu semester, mengerjakan tugas, dan juga mengikuti ujian tengah semester maupun UAS atau ujian akhir semester. Presentasi penilaian terhadap mahasiswa ataupun taruna dalam pertemuan perkuliahan biasanya dibagi menjadi beberapa komponen. Komponen pertama yaitu adalah kehadiran. Komponen kedua adalah tugas. Komponen ketiga kuis. Komponen keempat adalah ujian tengah semester, dan terakhir adalah ujian akhir semester atau UAS. Masing-masing komponen memiliki bobot dan persentase yang berbeda-beda yang diatur oleh kebijakan masing-masing perguruan tinggi. Adapun sistem penilaian tadi sudah saya sampaikan di pertemuan pertama, sehingga di pertemuan-pertemuan berikutnya taruna atau mahasiswa sudah dapat memahami, sehingga mereka dapat mengetahui kewajiban mereka dalam mengikuti setiap pertemuan perkuliahan, mulai dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16, sehingga tidak lagi ada yang protes tentang hasil daripada nilai di akhir semester. Terima kasih. Pagi taruna sekalian. Pagi ini kita akan mempelajari tentang teknologi komputer, di mana untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan membahas tentang arsitektur daripada sistem komputer itu sendiri. Yang pertama yang kita bahas adalah tujuan dari arsitektur itu sendiri adalah segala sistem yang mulai dari penjelajahan atau browsing sampai dengan pencetakan yang melibatkan transmisi serta pemrosesan daripada angka-angka. Arsitektur berikutnya yang kedua adalah dalam angka, di mana komputer akan menyimpan data dalam bentuk angka. Lalu arsitektur ketiga dengan menampilkan memanipulasi data komputer dengan mengelola informasi menggunakan operasi data numerik. Selanjutnya, arsitektur berikutnya adalah fungsi yang beragam, di mana komponen arsitektur mencakup perangkat keras dan juga perangkat lunak daripada komputer itu sendiri, di mana komputer terdiri dari perangkat lunak, ya, software, dan juga perangkat keras yang kita sebut dengan hardware. Selanjutnya, arsitektur komputer bekerja berdasarkan pertama adalah booting, di mana tingkatan paling dasar pada komputer yaitu desain untuk menjalankan prosesor setiap kali akan bekerja atau akan dinyalakan. Yang kedua, arsitektur ini adalah untuk mendukung penyimpanan memori yang bersifat sementara, di mana komputer ini sangat penting, ya, dengan beberapa jenis dalam suatu sistem. Untuk arsitektur berikutnya adalah dukungan daripada penyimpanan permanen, yang dimana ini berbentuk hard disk atau hard drive. Ya. Yang keempat adalah fungsional yang berhadapan dengan pengguna, di mana perangkat lunak, pengatur operasi dan daripada fungsi komputer itu sendiri. Nah, untuk arsitektur daripada komputer dibagi menjadi dua. Yang pertama arsitektur von Neumann, yang kedua adalah arsitektur Harvard, di mana keduanya mempunyai karakteristik yang berbeda. Yang pertama, untuk arsitektur von Neumann adalah model arsitektur yang diusulkan untuk menyatakan komputer terdiri dari satu unit pemrosesan data. Ya, jadi hanya untuk satu proses data. Ini untuk arsitektur daripada von Neumann dengan ciri-ciri yaitu satu memori menggunakan satu ruang untuk menyimpan data maupun menyimpan
instruksi daripada pemrograman itu sendiri. Ciri yang kedua adalah pengolahan atau instruksi yang dieksekusi satu persatu secara berurutan. Jadi untuk arsitektur dari pedoman ini untuk pemrosesannya juga berurutan satu persatu. Yang ketiga adalah simplicity, yaitu menggunakan struktur yang sederhana sehingga memudahkan proses desain dan juga proses implementasi daripada komputer itu sendiri, di mana arsitektur von Neumann mempunyai kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Nah, untuk kelebihan, arsitektur von Neumann mempunyai fleksibilitas dalam pemrograman dan lebih sederhana dalam arsitektur dan juga desain daripada komputer itu sendiri. Desain atau arsitektur dari von Neumann juga mempunyai kekurangan di samping kelebihannya. Yang kekurangannya yaitu adalah ketergantungan pada satu bus, sehingga pada saat mengakses memori menyebabkan bottleneck, yaitu waktu yang dihabiskan untuk membaca dapat cukup lama sehingga menghambat daripada kinerja komputer itu sendiri atau kinerja daripada CPU. Arsitektur berikutnya yaitu adalah arsitektur Harvard, di mana model arsitektur Harvard adalah memisahkan antara data dan juga instruksi sehingga memungkinkan CPU mengakses secara bersama. Ini mempunyai ciri-ciri yang itu adalah memori terpisah sehingga memiliki banyak ruang ya untuk penyimpanan data maupun instruksi. Ciri kedua adalah pengolahan paralel, yaitu CPU dapat mengambil instruksi dengan data secara bersamaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi daripada CPU itu sendiri. Lanjut, kita bicara tentang prinsip kerja daripada CPU atau komputer, di mana CPU mengambil instruksi daripada memori atau RAM ya. Yang kedua adalah decode atau mengurai. CPU mengurai instruksi, memahami proses yang harus dilakukan. Berikutnya, siklus daripada instruksi itu sendiri. Yang pertama adalah yang berbentuk fetch, yaitu mengambil instruksi berikut alamat memori yang ditunjukkan oleh program daripada counter. Yang berikutnya adalah increment, PC menambahkan satu program counter untuk menunjukkan instruksi berikutnya. Yang ketiga adalah decoder atau decode, mengurai instruksi untuk menentukan tindakan yang apa yang harus dilakukan oleh data. Berikutnya ada execute, melaksanakan instruksi yang mungkin melibatkan operasi algoritma, logika ataupun pengaksesan daripada memori itu sendiri. Yang berikutnya adalah store, yaitu menyimpan hasil operasional ke dalam memori atau dalam suatu register sesuai dengan kebutuhan daripada memori itu sendiri. Berikutnya adalah sistem bus. Bus sendiri adalah jalur komunikasi yang menghubungkan komponen komputer termasuk CPU, ya, memori maupun perangkat-perangkat yang ada di dalam komputer itu sendiri. Nah, bus sendiri atau bus data mengantarkan data antara CPU komponen lainnya, dan juga bus alamat, yaitu menentukan lokasi memori di mana data akan dibaca, dan ditulis. Selanjutnya adalah bus control. Fungsinya adalah mengirimkan sinyal kontrol untuk mengatur operasi CPU dan juga komponen-komponen lainnya, termasuk sinyal untuk membaca, menulis, dan juga mengakses perangkat-perangkat daripada komputer. Selanjutnya adalah interaksi antar komponen, di mana interaksi antar komponen melalui sistem komputer dapat dilakukan melalui sistem bus. Berikut ini adalah contoh daripada interaksi di mana CPU dan memori menggunakan alat bus untuk menentukan lokasi daripada memori. Yang kedua adalah menggunakan data untuk mengambil data dari atau menyimpan data ke dalam memori. Selanjutnya adalah CPU dan perangkat input mengirimkan sinyal kontrol melalui bus kontrol untuk mengirimkan data perangkat input atau mengirimkan data ke perangkat output. Dan yang terakhir adalah memori atau perangkat daripada input
kasih. Ada pertanyaan? Cukup ya untuk pagi ini ya. Sekian, terima kasih, selamat pagi.